Pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, selamat sore, salam jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, khususnya umat Katolik dimanapun Anda berada, bulan Agustus bagi kita sebenarnya merupakan bulan yang istimewa dan seringkali dikatakan sebagai bulan kebangsaan. Lewat bulan ini kita semua diajak untuk semakin mencintai bangsa dan negeri kita tercinta ini melalui berbagai macam kegiatan yang dapat kita lakukan. Maka berkaitan dengan bulan kebangsaan ini, tema yang akan kita gumuli pada sore ini adalah Katolik Cita Rasa Indonesia. Cita rasa yang seperti apakah? Romo Petrus Santoso SY sebagai narasumber yang sehari sebagai Rektor Seminari Menengah Santo Paulus Palembang telah hadir di tengah-tengah kita. Romo Santoso, selamat sore. Selamat sore Romo. Apa kabar Romo? Luar biasa merdeka. Merdeka Romo. Terima kasih Romo atas kehadirannya. Pemirsa yang kasih Tuhan, juga di studio hadir Bapak Ibu dari kelompok PD Karismatik. Selamat sore Ibu-Ibu, Bapak. Apa kabar? Luar biasa. Wah, bukan biasa di luar ya, luar biasa. Terima kasih. Dan nanti Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bertanya kepada Romo Santoso selaku narasumber berkaitan dengan tema yang akan kita perbincangkan pada sore hari ini, Katolik Cita Rasa Indonesia. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi kita menjadi suatu tanda tanya besar, kenapa temanya kok Katolik Cita Rasa Indonesia? Cita rasa yang seperti apakah yang dimaksudkan? Maka Romo Santoso kiranya dapat memberi penjelasan kepada kami, apa maksud tema ini Romo? Memang itu saya katakan bahwa ini bulan Agustus, wawasan kebangsaan, tapi kenapa temanya kok cita rasa seolah ini masakan aja Romo? Atau makanan, Romo hobinya makan mungkin? Jadi jangan pertama-tama dihubungkan dengan makanan. Ya. Oke, tadi Romo Edi memberi pengantar sangat luar biasa. Jadi kalau sudah mulai masuk dalam bulan Agustus ini, kita melihat memang bangsa Indonesia benar-benar merayakan peristiwa yang sangat luar biasa dan saya kira tahun ini kita memasuki usia yang ke-71. Jadi ini usia yang tidak muda lagi. 71 ini usia yang sebagai bangsa saya kira ini sudah melewati masa-masa yang tidak mudah. Lalu dengan tema ini, dengan tema Katolik Cita Rasa Indonesia, saya ingin mengajak kepada umat Katolik supaya menyadari bahwa setiap orang Katolik menjadi bagian dari bangsa yang besar ini. Kemudian yang kedua, kita ingin mendorong ya bagaimana orang Katolik benar-benar bisa semakin konkret memberikan sumbangan untuk bangsa ini. Nah, tentu dengan tidak kehilangan jati dirinya. Kemudian yang lain tujuannya adalah supaya sekali lagi orang Katolik sadar bahwa orang Katolik mampu untuk menggarami, mampu menjadi terang di segala sudut pokoknya Nusantara ini, baik di kota maupun di desa, di daerah maupun di mana saja, setiap sudut Nusantara ini kurang lebih orang Katolik bisa membantu supaya benar-benar bisa menjadi terang, menjadi garam untuk bangsa ini. Sehingga sumbangsihnya itu jelas, tapi jati dirinya tidak kehilangan. Begitu Romo. Terima kasih Romo. Jadi sebenarnya pada tema ini juga diajak sudah 71 tahun ya. Lalu sebenarnya kita mau refleksi apa yang sudah kita buat, tapi juga apa yang masih dapat kita buat. Oke Romo, terima kasih saya kira Romo. mungkin yang perlu ditambahkan sekali lagi, bagaimana sih kita mendorong orang Katolik terlibat itu Romo. Tidak hanya terlibat di gereja, tapi benar-benar di tengah masyarakat dia bisa memberikan sumbangsi dan tidak kehilangan jati dirinya sebagai murid-murid Tuhan. Oke, karena warga Katolik juga warga masyarakat. Ya, pasti. Betul, terima kasih Romo. Nah, Romo, seringkali kita mendengar dengan keadaan geografis maupun kekayaan alam yang ada di negeri kita tercinta ini, orang bilang betapa kaya dan hebatnya Indonesia. Tapi mungkin juga, baik Bapak Ibu yang di studio maupun yang di rumah, kurang menyadari atau kurang mengerti sebenarnya. Kalau kita dikatakan hebat, kaya, luar biasa, itu di bagian mana yang mungkin dalam konteks tema ini yang Romo ingin sampaikan? Ya, pertama saya kira pemirsa yang ada di studio dan juga yang ada di rumah, kita lihat dari sisi geografis saja kita punya
34 provinsi dan ini terbentang dari Sabang sampai Merauke. Betul. Jadi saya kira tidak semua yang ada di sini pernah keliling Indonesia kan, tapi semua rindu pasti ingin keliling Indonesia dengan kekayaannya yang luar biasa. Dan itu terbentang dari Sabang sampai Merauke dan kita ada 34 provinsi. Kemudian yang kedua yang menarik adalah bahwa bangsa yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini yang kaya dari sisi geografis, kemudian kekayaan alam ini disatukan ya sebagai satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan sumpah itu sudah disampaikan ketika tanggal 28 Oktober 1928. Saya kira semua tahu ya, belajar sejarah yang ada di sini. Jadi di situ benar-benar kita merasa kebersatuan itu. Dan terus yang menarik adalah bahwa perasaan untuk bersatu itu saya kira kuat tertanam di dalam setiap warga negara Indonesia ini, sehingga sampai kemudian disosialisasikan ada 4 pilar yang menjadi harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar untuk bangsa Indonesia ini. Misalnya yang pertama adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Karena memang kita meskipun luas secara geografis, kita memang satu dan kita ingin terus tetap bersatu di situ. Lalu yang menarik juga saya kira yang harus digarisbawahi adalah kita harus memastikan bahwa setiap warga bangsa Indonesia ini harus mengalami kemerdekaan. Ya. Apalagi usianya sudah 71 tahun, kalau misalnya ada satu saja yang tidak mengalami kemerdekaan berarti kita belum mewujudkan dari makna kemerdekaan itu. Maka kita harus memastikan ya bahwa setiap warga negara harus benar-benar menjadi merdeka yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya. Jadi sebenarnya yang mau Romo sampaikan kepada kita semua adalah bahwa luar biasa dalam aneka sebenarnya. Ya. Mau segi geografisnya kita juga luar biasa luas, kaya juga laut, pulau dan sebagainya. Mau kekayaan alam juga luar biasa, aneka tambang kita juga punya. Mau ragam budaya juga begitu banyak budaya ada di tempat kita ini, suku bangsa dan sebagainya. Manusia juga kaya, sangat dan ini luar biasa. Jadi sebenarnya sangat lengkap alasan lengkap kita untuk tetap berbangga, punya atau tinggal atau sebagai warga negara Indonesia. Luar biasa Romo. Baik, itulah sekedar pengantar awal dari Romo Santoso untuk membuka pembicaraan kita. Tapi mungkin lebih bagus kalau ada yang tanya sebenarnya Romo ya. Supaya itu sebenarnya tidak hanya diam saja, takutnya ngantuk semua nanti. Apakah ada mau ditanyakan? Ibu silakan. Bapak. Oke, ada yang mau tanya? Oke, silakan Ibu. Pertama saya ucapkan Shalom pada Romo Edi dan Romo Santoso. Shalom. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana kita sebagai orang Katolik itu caranya mengembangkan atau menumbuhkan citra rasa Indonesia itu. Itu aja, terima kasih. Saya Ibu Doris dari Santo Yosep. Oke, Ibu Doris. Jelas pertanyaannya Romo ya? Jelas sekali. Bagaimana menumbuh kembangkan semangat supaya lebih mencintai Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana Romo? Apakah masakannya dulu, makanannya dulu, apakah budayanya? Dulu Bu Doris ini pelajaran sejarahnya dapat berapa Bu? Rahasia ya, gitu. Jadi saya mulai dari sana Romo ya. Jadi kalau kita mau mencintai kemudian bangga ya dengan bangsa ini, ya kita pertama-tama menghargai yang namanya sejarah itu Bu. Jadi kalau kita bisa melihat sejarah bangsa Indonesia, di sana kita akan lihat bagaimana perjuangan yang sangat luar biasa sehingga Indonesia sampai kepada kemerdekaan ini. Jadi itu, kalau kita lihat sejarah, maka Soekarno sering, Pak Presiden Soekarno mengatakan jas merah itu, jangan lupakan yang namanya sejarah. Jadi sejarah akan membantu kita untuk sampai kepada kecintaan, pada kebanggaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang harus kita tekankan adalah bahwa dalam setiap pribadi harus benar-benar tumbuh yang namanya sikap persatuan. Seringkali yang terjadi dalam masyarakat ya Romo Edi dan juga Bu Doris, kadang-kadang kan ada semacam dikotomi antara mayoritas dan minoritas. Ya, kalau misalnya kita mau mencintai Indonesia, kita tidak menekankan antara mayoritas dan minoritas. Tadi saya mengatakan setiap warga negara harus benar-benar merasakan kemerdekaan. Maka jangan sampai ada dikotomi antara mayoritas dan minoritas. Maka Bapak Soekarno mendorong kita dua kata yaitu gotong royong. Yaitu dengan gotong royong itu akan membantu kita, spirit gotong royong itu akan membantu kita untuk benar-benar merasakan kesatuan dan persatuan itu.
Lalu yang terakhir saya kira kita mengamini apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di segala macam status, latar belakang, golongan, yang penting sekarang adalah kerja dan kerja untuk menyejahterakan bangsa Indonesia. Lalu dari situ kita akan lihat hasilnya nanti. Bagaimana cintanya kita kepada bangsa ini. Sekarang sudah mulai nih, orang mulai bangga dengan bangsa ini. Sekarang tinggal bagaimana kita mendorong, membantu Pak Jokowi kerja dan kerja untuk bangsa ini. Saya kira begitu Romai di jawaban saya. Oke, terima kasih. Jelas Bu Doris ya. Sudah makin cinta sekarang. Sudah harapannya begitu. Jadi begitulah, terima kasih Romo atas jawabannya. Nah sekarang begini Romo, kok tadi di awal juga dikatakan bahwa kita ini umat Katolik, orang Katolik, ya sebagai anggota gereja, tapi juga warga masyarakat Indonesia. Nah sebenarnya kalau mau ditanyakan posisinya atau letaknya orang Katolik dalam kehidupan bermasyarakat itu di mana? Ya, posisinya kira. Karena nanti kan pasti akan kok mau cita rasanya kan pasti dari situ. Nah, kira-kira gimana posisinya? Ya. Saya kira penting ya, setiap orang itu kalau misalnya pergi ke tempat tertentu harus jelas tujuannya. Tidak ada orang misalnya ditanya, "Kamu mau kemana, Romo?" Mau kemana aja, nggak usah tahu urusan saya. Tapi yang jelas yang namanya posisi ini penting. Maka sebagai orang Katolik juga kita tahu posisi kita. Saya sering ya dalam refleksi saya mengatakan orang Katolik itu memang unik. Ya. Kenapa unik? Tanda kutip misalnya kita sebagai warga negara, kita dalam tanda kutip itu mempunyai dua negara, yaitu Indonesia dan Vatikan. Gitu. Lalu dalam tanda kutip juga kita punya dua pemimpin, yaitu Pak Jokowi dan Paus Fransiskus. Gitu. Jadi kita unik posisinya, sekaligus warga Indonesia, sekaligus juga sebagai warga dari umat Katolik. Tapi saya melihat posisi Yesus itu sangat jelas ketika kita merefleksinya tentang posisi kita sebagai bangsa dan warga negara, ya sebagai bangsa dan warga negara. Yesus mengatakan apa yang kamu wajib berikan kepada kaisar harus diberikan kepada kaisar, dan apa yang wajib kamu berikan kepada negara harus diberikan kepada negara. Itu dari Yesus. Kemudian dari Pak Presiden Soekarno juga tegas, dia mengatakan kalau misalnya kamu mau jadi orang Hindu tidak harus jadi orang India. Kalau misalnya kamu mau jadi orang Islam tidak harus jadi orang Arab. Kalau kamu misalnya mau jadi orang Kristen, kamu tidak harus menjadi orang Yahudi. Kamu harus tetap menjadi orang Indonesia. Kamu juga harus tinggal di Indonesia yang kaya raya ini. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Lalu Monsinyur Sugio Pranoto lebih tegas lagi. Dia mengatakan kita 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu tegas sekali. Maka saya mau mengatakan media posisi kita, kalau misalnya hal semacam itu tidak justru membuat kita membatasi lalu tidak terlibat. Justru ini mendorong kita. Apa sih sumbangsih kita? Dengan posisi kita seperti ini sebagai orang Katolik, sehingga sekarang jelas sumbangsihnya, keterlibatannya akan menjadi semakin jelas sebagai warga negara Indonesia sekaligus juga sebagai warga gereja. Seperti itu Romo. Ya. Terima kasih Romo Santoso. Pemirsa yang dikasih Tuhan, intinya bahwa kita adalah 100% Katolik, warga Katolik, tapi juga 100% warga Indonesia. Dalam posisi semacam itu lalu sebenarnya apa yang harus kita buat sebagai orang Katolik? Maka tetaplah bersama dengan kami setelah yang berikut ini. Liga terbaik dunia. Pesta sepak bola paling bergengsi. Ditonton jutaan pasang mata. Diikuti 20 klub elit sepak bola Britania Raya. Ajang tampil pemain-pemain sepak bola termahal. Premier League mulai 10 Agustus 2019 di TVRI Nasional dan Sport HD.
Pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia bersama dan kami dalam acara Mimbar Agama Katolik dengan tema Katolik Cita Rasa Indonesia bersama dengan narasumber Romo Petrus Santoso SCY. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, terakhir tadi Romo Santoso menjelaskan kepada kita sekalian bahwa posisi kita sebagai orang Katolik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Bahkan Romo Santoso juga mengutip satu kutipan yang sangat terkenal yang diucapkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto SY bahwa kita adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, dalam posisi semacam ini, lalu bagaimanakah kita akan hadir, berbagi, tapi juga memajukan masyarakat Indonesia, bangsa dan negara kita tercinta ini. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, khususnya yang ada di studio, itulah tadi rangkuman penjelasan Romo Santoso. Apakah jelas atau ada sesuatu yang mau ditanyakan berkaitan dengan posisi kita sebagai orang Katolik di tengah bangsa Indonesia? Oke, silakan. Ibu. Begini Romo, selamat sore Romo. Selamat sore Ibu. Saya Lucia dari Paroki Santo Yosef. Oke. Saya sangat setuju bahwa seorang warga negara yang baik harus ikut terlibat. Ya. Tapi pada kenyataannya sangat susah untuk mengajak dan melibatkan mereka. Nah, sekarang apakah ada saran atau usul dari Romo agar semakin banyak orang dapat ikut terlibat dalam kehidupan bermasyarakat? Terima kasih Romo. Oke, terima kasih. Pertanyaan singkat, padat dan jelas Romo. Ya. Nah, sekarang contoh konkret, hal konkret yang dapat dilakukan sebagai bentuk terlibat atau peduli dalam memajukan bangsa dan negara kita sebagai orang Katolik. Ya. Silahkan Romo. Saya kira Ibu mengalami sendiri ya sebagai warga negara Indonesia ketika berada di tempatnya Ibu ya. Tadi saya mengajak bahwa kita mengenal betul posisi kita. Artinya memang kita diajak untuk melihat cara berada kita. Nah, ketika kita tahu cara berada kita, lalu kita kaitkan juga akhirnya bagaimana gerak gereja. Sekarang ini kelihatan sekali bagaimana gerak gereja Indonesia itu mau menjadi semakin Indonesia. Beberapa hal bisa kita lihat di sini ya Ibu ya tadi dengan pertanyaan bagaimana kita bisa mengajak umat itu sungguh terlibat. Nah, kesannya selama ini kan gereja Indonesia adalah gereja warisan kolonial. Jadi ada kesan kebarat-baratan. Segala sesuatu kesannya warnanya adalah kolonial, barat, bahkan dalam tata liturgi dan seterusnya. Maka gereja Indonesia juga bergerak bagaimana mengubah kesan yang kolonial itu dalam tanda kutip kebarat-baratan kemudian benar-benar menjadi Indonesia, menjadi Nusantara.
Maka dalam gereja seringkali digalakkan namanya tentang inkulturasi, Betul, inkulturasi entah lewat liturgi atau apa saja. Karena ini supaya sekali lagi keberadaan Indonesia benar-benar punya warna, punya cita rasa Indonesia. Kemudian kedua yang menarik adalah seringkali kita diberi kesan orang Katolik ini eksklusif. Kalau sudah kumpul dengan sesama Katolik kayaknya sudah kayak masuk surga. Gitu. Nggak mau bergaul dengan yang lain. Maka sekarang didorong, jangan hanya eksklusif. Kita memang nyaman kalau misalnya kita bersama dengan rekan seiman kita, saudara seiman kita, tetangga kita yang seiman, sangat nyaman. Tapi sekarang kita didorong supaya menjadi semakin inklusif. Tidak hanya inklusif, kita diajak juga punya spirit seorang yang pluralis. Karena memang kita berhadapan dengan aneka macam suku, bahasa, orang yang sangat multi etnis. Lalu maka pluralis, dan di situ tentu didorong semangat keterbukaan. Dan itu harus tertanam dalam setiap warga gereja, bagaimana dia mempunyai sikap yang inklusif, plural, dan terbuka. Lalu yang lain yang menarik adalah bagaimana kita, ya kadang kita pinginnya adalah ya kita urus sendirilah kebutuhan kita. Saya masih ingat kemarin Kardinal Tagle di pertemuan di Krakow di hadapan anak-anak muda, dia mengatakan kita akan enak-enak saja kalau misalnya menikmati diri kita yang disebut dengan individualis. Apalagi kalau sudah ditambah hedonis dan konsumeris. Santai, pokoknya kita bisa menikmati hidup ini. Tapi ternyata kita didorong tidak hanya menjadi seperti itu, memikirkan diri kita sendiri, maka kita didorong untuk bersolider. Dan kita tahu gereja Katolik Indonesia sangat mudah untuk bersolider. Maka yang kita lihat jangan hanya institusinya, tapi setiap pribadi juga harus bersolider. Lalu yang terakhir saya kira yang menarik adalah kita selalu mendorong, jangan jadi warga negara yang pasif, hanya memikirkan gereja kita, tapi kita harus juga aktif. Kita harus keluar dari tempurung supaya kita bisa lihat dunia yang lebih luas lagi. Maka jadilah warga gereja yang aktif sehingga bisa nampak sekali peran yang bisa kita ambil di tengah masyarakat. Itu Romedi. Ya. Bagus, terima kasih. Jelas Ibu ya, Bu Lucia. Dan juga untuk pemirsa dimanapun Anda berada, saya rasa apa yang disampaikan oleh Romo Santoso tadi, itu memberi ruang kepada kita, ada banyak kesempatan yang dapat kita di mana bisa aktif ya, terlibat, entah itu bagian dalam konteks inkulturasi supaya gereja semakin mengindonesia, mungkin juga bersikap terbuka, kita bergaul tidak pilih-pilih, tapi sekali lagi kita bahwa berada di tengah pluralisme, pluralitas dengan aneka suku, keyakinan dan sebagainya, tapi juga kita berani solider. Kita tidak hanya berpikir individu, aku, kamu, tetapi toh mungkin kita bahagia di sini, kita kecukupan, tempat yang sedang tertimpa bencana, bagaimana kita berbagi, karena kita sebagai satu kesatuan. Tapi sekali lagi semuanya dipinggir dalam rasa cita rasa kita aktif terlibat, ya, bukan hanya menunggu dan diam. Tapi Romo dan juga pemirsa, beberapa waktu yang lalu Paus Fransiskus menyerukan dengan ensiklik Laudato Si. Di samping yang Romo katakan, saya sangat setuju sekali, tapi juga sebenarnya ada undangan bagi kita semua bahwa alam Indonesia yang begitu kaya, tanpa sadar, pelan-pelan juga mulai terkikis. Entah oleh pembakaran hutan, macam-macam cara, dan Paus menyerukan, saya yakin juga bangsa negara Indonesia menyerukan, supaya kita mau merawat, sehingga nanti anak cucu kita punya warisan bumi yang juga luar biasa, bukan yang tinggal sisa-sisanya, bukan yang gundul tidak apa-apanya lagi, ya kan? Nah itu yang mungkin pemirsa dimanapun Anda juga bisa ikut terlibat, bagaimana kita mencintai lingkungan dan tetap merawat bumi. Pemirsa yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, kita sudah sadar posisi kita di mana dan undangan keterlibatan kita sebagai orang Katolik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi sekali lagi dengan keanekaragaman bangsa kita juga tidak luput dari ancaman-ancaman egoisme dan individualisme. Maka tetaplah bersama dengan kami setelah yang satu ini.
Perhelatan akbar Liga Utama Inggris. Pesta termegah sejagat raya. Dua 20 klub sepak bola papan atas Britania Raya. Pentas kehebatan pesepak bola kelas dunia. Memperebutkan gelar juara antara klub terelit. Premier League mulai 10 Agustus 2019 di TVRI Nasional dan Sport HD. TVRI, official broadcaster of Premier League. Memasuki usia hampir 6 dasawarsa, dengan kerjasama yang baik dari seluruh pimpinan dan karyawan TVRI pusat dan daerah, didukung kinerja insan TVRI yang baik dan profesional, menggunakan sistem aplikasi terpadu dan transparan, TVRI diberikan opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK tahun 2018. WTP adalah suatu awal pengakuan dari BPK selaku instansi yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan LPP TVRI bahwa laporan keuangan kita sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Setelah melakukan rebranding, kepercayaan stakeholder dan pendapatan PNBP meningkat. Fasilitas berteknologi tinggi menjadikan TVRI terus menyuguhkan program-program berkualitas. Beberapa penghargaan terbaik diraih TVRI. Yes, TVRI WTP.
Pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Katolik dengan tema Katolik Cita Rasa Indonesia. Dari perbincangan yang sudah kita jalani bersama, kita dengarkan bersama, Romo Santoso sudah menjelaskan beberapa hal yang cukup menarik bagi kita sekalian sebagai umat Katolik tapi juga sebagai warga negara. Tetapi di sisi yang lain, dari awal kita bangga dengan aneka kekayaan, baik alam maupun juga suku, keyakinan, budaya, dan sebagainya. Tetapi dengan begitu ragamnya kekayaan yang kita punyai, bukan berarti kita tidak terlepas dari ancaman perpecahan. Romo, tadi saya katakan bahwa kita memang luar biasa ya, pulaunya pun ribuan, 13.000 lebih. Dan juga budayanya begitu banyak, dengan aneka yang khas dan menarik sekali. Tetapi seringkali dimanapun juga, karena juga namanya manusia, kekayaan itu bukan berarti lalu membuat kita semakin bersatu, perbedaan juga bukan membuat kita semakin menghargai dan menjadi kekayaan, tapi seringkali itu menjadi alasan untuk pecah. Bagaimana tanggapan Romo tentang hal ini? Maka pertama-tama tadi, waktu di awal saya sudah menekankan setiap warga dari bangsa ini memang harus punya spirit yang namanya persatuan. Ya, persatuan, sehingga tadi dikatakan salah satu pilar yang terus disosialisasikan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Meskipun demikian tentu sebagaimana tadi diungkapkan oleh Romo Edi, banyak sekali juga lubang-lubang bagaimana kita bisa terpecah juga karena konflik, karena begitu banyaknya kepentingan yang ada di bangsa ini. Tapi yang jelas tadi saya kan mengajak kepada kita semua untuk melihat posisi kita, keberadaan kita. Maka dalam hal ini tentu kita tidak hanya mengeluh saja kalau misalnya ada konflik, atau bahkan seringkali malah kita mengumpat, atau malah kita menghakimi. Ya, kalau bisa dalam hal ini dengan tema kita yang kita angkat dalam Katolik Cita Rasa Indonesia ini adalah kita harus sadar bahwa kita harus menjadi bagian dari solusi itu. Jangan setiap kali ada konflik, kemudian ada persoalan, kita menuntut kepada pemimpin kita. Memang pemimpin kita diharapkan selalu hadir kalau misalnya ada persoalan-persoalan dari bangsa ini. Tapi kita juga harus sadar sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Katolik juga harus menjadi kurang lebih bagian dari solusi itu. Entah secara pribadi maupun sebagai lembaga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang menarik adalah kalau kita hanya sendiri pasti tidak bisa. Maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah sinergi antara klerus, kemudian imam-imamnya, kemudian awam-awamnya, bersinergi. Dan itu karena saya kira juga bagian dari keanekaragaman. Kalau kita misalnya bisa bersinergi, saling membantu, kemudian saling mendukung, saling melengkapi, maka saya kira di situ akan banyak terlihat sekali keterlibatan kita, bagaimana kita bisa menanggulangi yang namanya konflik-konflik SARA itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah saya ingat apa yang diungkapkan oleh Romo Manyus Seseno dalam majalah Hidup tanggal 3 Juli. Itu dia mengatakan memang mendorong setiap warga Katolik adalah dia hadir di tengah masyarakat tapi tidak usah bawa bendera. Tapi kita hadir dengan sikap yang rendah hati. Dan kita tahu rendah hati itu adalah pintu pertama kalau kita mau mencapai keutamaan-keutamaan yang lain. Kalau kita bisa hadir dengan sikap rendah hati, saya kira orang akan mudah menerima kita dan biasanya orang akan kagum, akan respect, akan hormat kalau misalnya kita bersikap rendah hati kepada seseorang. Karena setiap pribadi butuh untuk dihormati, dihargai. Nah itu saya kira jawaban saya, Romo. Oke, terima kasih Romo. Begitu jelas apa yang Romo sampaikan, bagaimana kita mencoba mengupayakan tetap bersatu dan menghindari hal-hal yang mungkin bisa membuat terpecah karena egoisme, karena mungkin selera pribadi dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya Romo, bagi Bapak Ibu yang juga ada di studio, tapi juga bagi yang di rumah, kalau mau bicara hal yang konkret, tadi Romo mengatakan kalau saya hadir di tengah masyarakat, jangan bawa bendera. Apakah nggak perlu saya bawa bendera merah putih? Pada mau 17-an kan diprotes sama Romo nanti. Tapi mungkin lebih konkretnya apa maksudnya Romo? Ketika saya hadir di tengah masyarakat tuh mau hadir yang seperti apa?
saya kira tentu benderanya adalah bukan bendera merah putih atau tadi saya katakan adalah membawa bendera Katolik ini loh, saya orang Katolik, saya ini sekarang terlibat. Enggak, justru sekarang ini ada kesempatan yang sangat menarik. Romo, ini sudah bulan Agustus, kita mau Agustusan. Nah, kemudian di situ saya kira kita tidak hanya sebagai peserta lomba misalnya, tapi kita hadir di situ sebagai panitia. Ya, kemudian kita sebagai orang Katolik jadi panitia, entah mau lomba kerupuk, makan kerupuk, atau lomba panjat pinang, atau lomba apa saja, gaple atau apa ya itu. Tapi yang jelas kita di situ benar-benar hadir di situ yang pertama. Lalu yang kedua, yang menarik seringkali yaitu kan kita ada dialog-dialog sekarang ini, ada FKUB, kemudian banyak sekali LSM-LSM yang tidak hanya menekankan tentang kamu agamanya apa, agama saya apa. Tapi yang jelas di situ adalah bisa dari macam-macam latar belakang dan kita bisa terlibat di situ. Yang intinya adalah kalau tujuan dari bangsa ini kan sebenarnya kan harus bonum communo, artinya harus kesejahteraan semua orang. Kalau politik jelas harus meraih namanya kekuasaan, tapi yang namanya hidup bernegara tujuannya adalah terciptanya bonum communo. Politik secara luas itu adalah bonum communo. Dan untuk bonum communo, kesejahteraan secara luas, siapa yang dilibatkan? Nah, tentu bukan hanya golongan tertentu. Nah, kita semua ini bisa mencipta yang namanya kesejahteraan bersama itu. Apakah itu berarti lalu sebenarnya banyak peluang sebenarnya Romo untuk dari kita tidak usah berpikir soal politik atau mungkin hal yang lainnya, tapi sebagai pribadi-pribadi pun kita bisa ada banyak peluang untuk hadir. Romo katakan tadi kan kalau toh saya mungkin dalam kegiatan 17-an mungkin sebagai peserta juga bisa, sebagai panitia juga bisa, atau sebagai yang lainnya. Tapi juga mungkin pasti menawarkan nilai-nilai universal. Entah itu perdamaian, mau keadilan, kejujuran dan sebagainya. Luar biasa Romo. Terima kasih banyak. Dan apakah ada pertanyaan seputar hal ini? Tunggu sebentar setelah yang berikut ini. Maka pemirsa yang di rumah, tetaplah bersama dengan kami setelah yang berikut ini. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Memasuki usia hampir 6 dasawarsa, dengan kerjasama yang baik dari seluruh pimpinan dan karyawan TVRI pusat dan daerah, didukung kinerja insan TVRI yang baik dan profesional, menggunakan sistem aplikasi terpadu dan transparan, TVRI diberikan opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK tahun 2018. WTP adalah suatu awal pengakuan dari BPK selaku instansi yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan LPP TVRI bahwa laporan keuangan kita sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Setelah melakukan rebranding, kepercayaan stakeholder dan pendapatan PNBP meningkat. Fasilitas berteknologi tinggi menjadikan TVRI terus menyuguhkan program-program berkualitas. Beberapa penghargaan terbaik diraih TVRI. Yes, TVRI WTP. Liga Terbaik Dunia. Pesta sepak bola paling bergengsi. Ditonton jutaan pasang mata. Diikuti 20 klub elit sepak bola Britania Raya. Ajang tampil pemain-pemain sepak bola termahal. Premier League mulai 10 Agustus 2019 di TVRI Nasional dan Sport HD.
Pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Katolik dengan tema Katolik Cita Rasa Indonesia. Dan Romo Santoso sudah menyampaikan kepada kita pada bagian terakhir tadi, bagaimana kita sebagai orang Katolik dipanggil untuk hadir dan terlibat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan di tengah masyarakat. Dan itulah panggilan kebangsaan pada bulan Agustus, tapi juga pada bulan-bulan berikutnya, karena kita warga negara Indonesia bukannya setiap bulan Agustus, tapi selama kita masih hidup di bumi ini, di bumi Indonesia, kita wajib untuk terlibat aktif. Dan tadi sepertinya dari pemirsa di studio ada yang mau bertanya, maka saya beri kesempatan, silakan. Oke, silakan. Saya Robin, pastor dari Paroki Santo Yosef. Oke. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan agama. Di tengah keberagaman ini, bagaimana kita bisa mewujudkan rasa persaudaraan dan persatuan sebagai satu bangsa Indonesia? Terima kasih, Romo. Oke, terima kasih Romo. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jelas pertanyaan Romo ya. Ya, sangat jelas. Bahwa untuk membangun persaudaraan sejati atau sebagai kesatuan bangsa itu tidak gampang. Ya. Lalu kira-kira apa tanggapan Romo? Ya. Yang jelas tujuan kita di tempat ini dengan tema kita adalah bagaimana menyebarkan bahwa kita itu punya potensi untuk membangun yang namanya persaudaraan sejati. Dan itu sebenarnya hadir dalam setiap naluri ya warga negara Indonesia. Itu sudah ada di sana. Kalau kita juga sebagai warga negara Katolik, bagi warga negara Katolik kita punya kasih di situ ya. Tinggal bagaimana sekarang kita mewujudkan itu, mewujudkan kasih itu benar-benar bisa dirasakan sehingga terwujudnya namanya persaudaraan sejati. Hanya sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah Saudara Robin tadi, kita butuh yang namanya proses memang untuk sampai kepada persaudaraan sejati. Saya tertarik dengan ide yang disampaikan Romo Ismartono, Ignatius Martono, Yesuit. Bagaimana untuk proses sampai kepada yang namanya persaudaraan sejati itu ternyata lewat proses yang tidak mudah. Tapi pertama-tama biasanya langkah yang dia tawarkan adalah memang ada konflik. Ya, konflik itu bagian dari kehidupan manusia. Diri kita sendiri juga berkonflik dengan diri kita, belum lagi ketika berhadapan dengan masyarakat. Tapi penting bahwa ketika kita menyadari ada konflik itu berarti kan ada kerinduan. Ada kerinduan untuk bersaudara, ada kerinduan untuk bersatu, ada kerinduan untuk mempunyai yang namanya rasa damai. Maka kemudian muncul langkah yang kedua yang ditawarkan oleh Romo Ismartono adalah toleransi. Saya dan kamu memang berbeda. Karena saya dan kamu berbeda, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan terus menjadi orang berbeda? Kalau berbeda ya kita akan konflik. Dan konflik akan semakin dalam di situ. Tapi kalau kita menyadari kamu berbeda dengan saya berbeda dengan kamu, selalu saya toleran, saya menghargai, ya sudah. Mari kita masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu dialog. Nah, dialog berarti prinsipnya dua arah, ada komunikasi dua arah. Nggak bisa orang berkomunikasi, berdialog itu hanya sendiri, hanya satu sebagai korban yang mendengarkan, lalu yang satunya adalah ngomong seperti saya dengan Romo Edi ini kan terus berdialog dua arah. Ya, dialog harus ada dua arah itu. Lalu dari situ kita akan semakin mengerti. Nah, ketika kita lihat dalam dialog terjadi suatu dialog yang luar biasa, yang dewasa, maka kemudian akan mencapai pada langkah yang berikutnya yang disebut dengan collaboration, kolaborasi, bekerja bersama. Dan itu yang mau kita cari. Ya. Tadi saya menekankan keterlibatan aktif dari warga Katolik untuk bangsa ini adalah tadi terlibat, punya sumbangsi, tidak kehilangan jati dirinya. Baru setelah itu kalau kita bisa kolaborasi, yang terjadi adalah true brotherhood dan true sisterhood. Dan itu yang disebut dengan persaudaraan sejati. Jadi persaudaraan sejati tidak kemudian kita capai hari ini kita sepakat besok terjadi. Enggak. Harus ada proses itu. Ada konflik, ada toleransi, ada dialog. Kemudian dari situ ada kolaborasi, bekerja sama, dan akhirnya baru kita menjadi saudara yang sejati untuk memajukan bangsa ini. Saya kira demikian jawaban saya. Gitu. Jelas dari saya. Baik, Romo, Ya. kaitan dengan soal toleransi tadi. Ya. Romo mengatakan bahwa memang kita berbeda. Ya. Seringkali kan perbedaan sebenarnya orang bisa mengatakan itu kekayaan. Ya. Kalau mungkin dibayangkan semuanya sama persis,
nggak ada kekayaannya, nggak ada yang ganteng, nggak ada yang jelek dan sebagainya. Ya. Semua ganteng lah. Tapi ketika, ya betul, ketika berbeda, lalu melihat itu sebagai satu kekayaan, kalau Romo mengatakan tadi bahasa Romo kan berarti menghargai, ya kan, respect. Ya, Nah, respect. ketika itu terjadi, ini kan mengandaikan orang bersikap dewasa, Ya. melihat bahwa di tempat lain, kalau saya beri Romo ada sesuatu kelebihannya. Ya. Romo juga menghormati menghargai karena Romo juga melihat ada sesuatu juga dalam diri saya. Ya, ya. Justru karena respect tadi, makanya pasti terwujud bisa dialog. Tapi saya nganggap Romo itu nggak ada apa-apanya, nggak mungkin saya akan dialog dengan Romo. Pasti nganggap, kamu ini bisa apa, begitu kan? Saya rasa ini juga harus dibangun dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kalau Romo katakan persaudaraan sejati, masing-masing punya nilai, masing-masing punya harga, masing-masing pasti juga punya potensi. Yang kalau kita kembangkan, lalu kita saling menghargai, saya sangat setuju yang katakan Romo tadi, maka bisa dialog. Ya. Karena Saya mau nambahkan gini, boleh, dalam apa ya, teori komunikasi atau lebih jelasnya adalah soal sikap terbuka. Sikap terbuka itu selalu beresiko, 50-50. Kalau saya berdialog misal contoh dengan Roma Edi, selalu ada resikonya. Resiko yang 50% adalah resiko dan peneguhan, lalu resiko yang lain adalah resiko dan penolakan. Tetapi tetap yang namanya sikap terbuka, sikap dialog itu menguntungkan. Betul. Kalau kita hanya berpikir resiko dan penolakan, maka ya sudah, akan konflik tidak akan pernah selesai. Tapi kalau misalnya kita saya punya sikap terbuka, dialog, dan saya mengatakan dengan resiko dan ada peneguhan, nah disinilah yang mau kita ambil. Maka untuk mewujudkan yang namanya persaudaraan sejati adalah kita benar-benar terbuka dan di situ kita mendapatkan peneguhan. You adalah saudaraku. Ya, meskipun berbeda suku, agama, ras dan golongan antar golongan, tapi yang jelas di situ kamu saudaraku dan mari sekarang kita membangun yang namanya persaudaraan sejati dan kita ingin menawarkan itu. Katolik Cita Rasa Indonesia kita menawarkan kepada pemirsa yang ada di studio, yang ada di rumah juga, bagaimana kita bisa menemukan persaudaraan sejati dengan mereka yang berbeda dengan kita. Nah itu Roma Edi. Jadi sebenarnya kata dialog kan sudah hampir setiap saat kita dengarkan. Tapi kan sebenarnya yang saya setuju katakan Romo tadi bahwa dialog itu seperti apa? Kalau Romo katakan itu kan komunikasi dua arah. Yang menganggap pasti juga sejajar. Tidak mungkin satu lebih, satunya kurang. Itu pasti bukan dialog. Nah sekarang kan bagaimana kita sebagai orang Katolik, bahkan mau di dalam maupun di luar gereja, harus punya dasar semacam ini, punya pemikiran yang sama bahwa siapapun itu punya kelebihan, punya kekurangan. Ketika saya memandangnya positif, maka akan terjadi dialog komunikasi yang baik. Kita semua dengan segala kekayaan dan kelebihan dan kekurangannya. Demikian juga dalam bermasyarakat. Saya sangat setuju sekali. Dan apa saya tambahkan contoh-contoh konkret pengalaman Romo sendiri? Contoh konkret, nama saya tertarik. Ini saya kebetulan kemarin mendengarkan salah satu ungkapan dari Kardinal Tagle waktu di acara di Krakow. Ketika ditanya gimana tentang anak muda ini, kira-kira apa yang Monsignor Eminence pikirkan tentang anak muda? Dia mengatakan ya anak muda adalah a gift, tapi a gift yang harus dibagikan. Hal yang sama juga kita bisa ambil meskipun dalam konteks yang berbeda. Kita sebagai orang Katolik dengan menjadi orang Indonesia ini a gift. Kita tidak jadi orang Amerika, Afrika, tapi ini benar-benar a gift sebagai bangsa Indonesia. Maka yang kita lihat sebagai berkat ini harus kita bagikan. Maka bagaimana membagikan, tadi saya selalu mengusulkan kita menganggap saudara-saudara kita, tetangga kita sebagai saudara sejati kita. Tidak melihat agama sebagai pembatas atau keminoritasan kita menjadi pembatas untuk bersaudara dengan mereka semua. Itu saja. Baik, berarti kan intinya bahwa masing-masing punya anugerah. Begitu Romo ya, gift tadi ya. Masing-masing punya berkat yang melimpah. Hanya bagaimana kita mau keluar membagikan itu. Dan sekarang kan keluarnya bukannya keluar dari diri, tapi juga keluar dari yang seringkali tadi Romo katakan membuat kita nyaman. Nyamannya itu kalau saya kumpul sama-sama dengan orang Katolik, itu nyaman, enak. Tapi ingat, sebagai warga masyarakat, mereka tetap saudara dan saudari kita. Maka berani nggak kita keluar dari zona nyaman tadi, wilayah nyaman kita itu,
Mungkin nyamannya di rumah saja tidur, dia nggak harus berani keluar rumah. Lihat tetangga kita juga, saudara-saudari kita, warga masyarakat juga. Berani nggak kita menyapa mereka? Kan seringkali kita mendengar kok ada berita-berita koran, oh kami nggak kenal, dia pendiam, dia hanya keluar masuk rumah tanpa kenal yang lain. Bisa nggak kita menjadi orang yang lebih ramah ketika kenal warga tetangga kita? Itulah mungkin salah satu anugerah juga keramahan. Luar biasa. Bertetangga, Romo. jadi bertetangga yang baik untuk persaudaraan sejati. Betul. Terima kasih banyak Romo. Sama-sama. Pemirsa yang dikasih Tuhan, tetaplah bersama dengan kami setelah yang berikut ini. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Pemirsa yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Katolik dengan tema Katolik Cita Rasa Indonesia. Pemirsa yang dikasih Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir atau muncul karena perjuangan begitu banyak orang, bahkan tidak sedikit atau ribuan jutaan orang mati untuk memperjuangkan negara Indonesia. Dan tentu saja sebagai orang-orang yang hidup di zaman ini, kita dipanggil bukan hanya menghargai perjuangan mereka, tetapi kita juga dipanggil untuk mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kesatuan itu dengan berbagai macam cara. Fakta kita berbeda, tetapi perbedaan adalah kekayaan yang saling melengkapi, saling memberi, saling berbagi, sehingga bangsa dan negara kita tetap kaya, semakin kaya, dan kita hidup berdampingan meskipun berbeda. Semoga melalui mimbar agama ini, kita semua semakin terpanggil dan mau terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Saya, Romedi Prasetyo, PR, dan segenap petugas TVRI yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita. Dan mengakhiri jumpa ini, Romo Santoso akan menutupnya dengan doa singkat. Silakan Romo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami anugerah yang luar biasa sebagai orang Katolik dan sebagai warga negara Indonesia. Kami bersyukur bahwa kami boleh tinggal di bangsa yang besar ini. Maka kami ingin terus mengusahakan persatuan dan kesatuan dan bahkan ingin membangun persaudaraan sejati untuk bangsa ini. Sehingga sumbangsih kami untuk bangsa ini semakin kelihatan. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun tetap Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu. Ku sing-singkan lengan, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas denganmu.